disampaikan oleh guru kita Syekh Ahmad bin Salim dari Yaman, dan penterjemahnya insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Samsul Arifin. Pada beliau berdua waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Baru يكون يعني إلى 12 udah saat masya jam 12 kalau ya waktu suhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafa al-anama bimiladi khairin nubuwwati sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya terjemahkan, sebelum saya terjemahkan, antum dengarkannya baik-baik dari beliau apa yang beliau sampaikan, karena mungkin terjemahan saya kurang sempurna nantinya, dan antum dengarkan aja dari beliau. Sampai sekarang ini, sampai detik ini saya masih salfok, ada foto saya. Beliau memulai ceramahnya, Syekh Ahmad bin Salim, guru kita bersama, mulai ceramahnya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menjadikannya sebagai makhluk yang memiliki kelahiran yang paling sempurna di atas muka bumi ini. Alhamdulillahilladzi syarrafana wa iyyakum bis salati was salami ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan perkumpulan kita malam hari ini sebagai perkumpulan yang memuji dan memberikan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa hani'an li sahibil bait bi farhatil habib sallallahu alaihi wasallam. Dan maka bergembira sahibul bait, gembira, dan kita semua bergembira karena sebab salawat dan salam kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala syak anna hadzal majlis yuhibbuhu Allah wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak akan ragu lagi bahwa majelis kita malam hari ini adalah perkumpulan yang akan mendapatkan kecintaan dari Allah dan kecintaan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatatasabaqul malaika li huduri majalis adz-dzikri wa majalis al-khair. Sebagaimana para malaikat, mereka selalu berlomba-lomba untuk hadir ke dalam majelis-majelis kebaikan. Fa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala li malaikatihi kaifa wajadtum ibadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam haditsul qudsi, Allah mengatakan kepada para malaikatnya, wahai malaikatku, bagaimana kau dapati keadaan para hambaku? Qalu wajadnahum yadhkurunak wa yahmudunak wa yumajjidunak. Ya Allah, kami mendapati mereka duduk di dalam majelis yang selalu berzikir kepadamu dan mengagungkanmu dan selalu bertasbih kepadamu. Ayaqulu Allah wa ma yas'aluna ibadi qalu yas'alunaka al-jannah. Kemudian Allah bertanya lagi kepada malaikat, wahai malaikat, mereka duduk-duduk mau minta apa? Kemudian malaikat mengatakan, ya Allah, mereka minta surgamu ya Allah. Yaqulu Allah wa hal ra'awha yaquluna la ya Rabb lam yarawha wa kayfa law ra'awha lazdadu syauqan wa ta'alluqan bika. Apakah mereka orang-orang yang meminta surga sudah melihat dengan surga? Kemudian kata malaikat, belum ya Allah. Lalu kemudian kata Allah, bagaimana kalau mereka melihat surga? Kata malaikat, mereka akan memberikan kecintaannya kepadamu dan mereka akan selalu ingin di dalam setiap saatnya untuk masuk ke dalam surgamu. Thumma yaqulu Allah wa mimma yasta'idunani. Dan kemudian Allah melanjutkan berkata kepada malaikat, dan mereka meminta perlindungan dari aku, dari apa? Fayaqulun ya Rabb wa anta a'lam bidzalik innahum yasta'idunaka minan nar. Mereka meminta perlindungan kepadamu ya Allah dari siksa api neraka. Fayaqulu Allah wa hal ra'awha yaquluna la ya Rabb lam yaruha. Kemudian Allah bertanya kepada malaikat, apakah mereka pernah melihat neraka? Malaikat mengatakan, tidak ya Allah, mereka belum pernah melihat neraka. Wa kaifa law ra'awha lazdadu khawfan wa rahbatan minha ya Rabb. Kemudian Allah mengatakan, lalu bagaimana kalau seandainya mereka melihat dengan neraka?
Kemudian فتتجلى malaikat mengatakan mereka akan menambah rasa takut mereka kepadamu, mereka akan bertambah, maka akan bertambah keagunganmu di hadapan mereka ya Allah. فتتجلى رحمة الله بعباده وكرمه وجوده. Maka kemudian Allah menunjukkan kemuliaan, kedermawanan yang ada pada zatnya Allah Subhanahu wa فيقول taala. الله لملائكته أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. Kemudian Allah mengatakan kepada malaikat Allah, wahai malaikatku, saksikanlah bahwa aku saat sekarang ini mengampuni dosa-dosa mereka. الحمد لله اللهم اجعلنا من المغفورين ذنوبهم. Segala puji bagi Allah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah jadikan kita sebagai hamba Allah yang diampuni segala dosa-dosa kita. ثم تقول الملائكة يا رب إن فيهم فلان ابن فلان جاء إلى المجلس وليس له نية ولا قصد وإنما قصده آخر. Ya Allah, kata malaikat ngadu lagi sama Allah Ta'ala, ya Allah, tapi di situ ada satu orang, ada Fulan bin Fulan yang datang, memang niatnya bukan hadir majelis, niatnya bukan duduk untuk sholawatan, tapi niatnya hal yang lain ya Allah. يقول الله هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah, enggak apa-apa, biarin aja. Tetap orang yang seperti itu pada ketika mereka duduk di majelis tetap dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. الحمد لله على هذا الرب الرحيم هذا الرب الكريم سبحانه وتعالى. Maka kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki Tuhan yang Maha Pengasih, kita memiliki Tuhan yang Maha Penyayang, kita memiliki Tuhan yang Maha Dermawan terhadap setiap hambanya. ومعنا محمد صلى الله عليه وسلم خير المرسلين وأشرف الأنبياء صلى الله عليه وسلم. Dan bersama kita ada nikmat yang paling besar, yaitu kita dijadikan umat Nabi besar Muhammad. Sepaling baiknya umat, sepaling baiknya Rasul, imam daripada para Nabi dan Rasul. فما اجتمعنا إلا لتتقوى في قلوبنا محبة الله ومحبة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. Dan tidak dikumpulkan kita pada malam hari ini di majelis ini kecuali untuk menguatkan rasa cinta kita kepada Allah dan kepada Nabi besar Muhammad. وقد اشتاق إلينا صلى الله عليه وسلم. Sungguh, kata beliau mengatakan, sungguh malam ini Nabi besar Muhammad sedang rindu terhadap kita. ونحن هل نشتاق إليه؟ Maka kemudian kita sebagai umat Nabi besar Muhammad, apakah kita rindu dengan Nabi besar Muhammad? إن شاء الله ببركة هذه المجالس الأربعينية أن الله سبحانه وتعالى يسقي قلوبنا الشوق إليه صلى الله عليه وسلم. Mudah-mudahan dengan sebab majelis Maulid Arba'in yang kita adakan setiap malam sampai nanti selesai, mudah-mudahan menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang selalu rindu ingin bertemu dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فقال لهم صلى الله عليه وسلم وشوقاه إلى إخواني. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di hadapan para sahabatnya, wa syauqa, betapa rindunya aku terhadap ikhwan, terhadap saudaraku. قالوا يا رسول الله أولسنا إخوانك؟ Sahabat yang hadir pada ketika itu bertanya kepada Nabi besar Muhammad, ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudaramu? قال بل أنتم أصحابي. Kata Rasulullah, enggak, antum semua ini adalah sahabatku. إخواني أقوام يأتون من بعدي يود أحدهم لو يراني بماله ونفسه وكل ما يملك. Lalu para sahabat bertanya, lalu siapa sahabatmu? Lalu siapa saudaramu wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, saudaraku adalah mereka orang-orang yang hidup setelah zaman kalian, yang mereka tidak pernah melihat aku, tapi mereka beriman kepadaku. Mereka cinta kepadaku sampai mereka mampu, sampai mereka cinta mereka mampu menghabiskan semua harta mereka. Mereka korbankan untuk diriku. والكل في هذا الزمان يشتاق إلى رؤيته صلى الله عليه وسلم. Dan insya Allah saya yakin, kata beliau, semua orang di zaman sekarang ini insya Allah rindu ingin melihat baginda Nabi besar Muhammad. بل كلنا يشتاق إلى زيارته أن نذهب إلى مكة والمدينة نرى تلكم الأماكن الشريفة. Bahkan setiap kita pasti ada memiliki rasa kerinduan ingin berangkat haji atau umrah, sehingga kemudian berziarah ke makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melihat makam beliau langsung. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم تلك الأماكن. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ke tempat tersebut. اللهم بلغنا زيارة مكة والمدينة
Ya Allah, sampaikanlah kami agar kami bisa, mudahkanlah kami agar kami bisa ziarah ke Makkah dan Madinah. اللهم بلغنا زيارة مقام الحبيب صلى الله عليه وسلم. Ya Allah, sampaikanlah kami untuk ziarah ke makam Nabi besar Muhammad. والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق وأشرفهم على الله وأكرمهم. Dan Nabi besar Muhammad adalah seseorang sosok yang Allah ciptakan menjadi manusia yang paling mulia, menjadi nabi yang paling agung, menjadi penutup daripada para nabi-nabi yang lain. الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم دواء وشفاء لهذه القلوب المريضة. Maka seandainya kita memiliki hati yang kotor, maka dengan sebab kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadikan obat daripada kekotoran hati kita. قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلكم الصحابي قال يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي. Kemudian para sahabat pernah datang kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kira-kira berapa lama aku akan jadikan salawatku kepadamu? قال الثلث يا رسول الله. قال وإن زدت فهو خير لك. Kemudian sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, kalau seandainya sepertiga umurku aku jadikan salawat semuanya kepadamu, bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah menjawab, kalau ditambahi lagi itu akan lebih baik. قال الربع يا رسول الله. قال إن زدت فهو خير لك. Kemudian sahabat tadi berkata lagi, kalau seandainya seperempat kayak apa ya Rasulullah? Kalau kata Rasulullah, kalau seandainya ditambahi lagi itu akan lebih bagus bagimu. قال النصف يا رسول الله. قال إن زدت فهو خير لك. Kemudian dia mengatakan, kalau setengah bang ya Rasulullah, setengah umur nun semuanya untuk salawat kepada pian. Kalau jar Rasulullah, kalau seandainya ditambahi maka akan lebih baik lagi. قال إذن أجعل وقتي كله صلاة عليك يا رسول الله. Kemudian sahabat itu mengatakan, ya sudah kalau kayak itu, seberataan umur ulun, pokoknya ulun serahkan, untuk ulun lakukan untuk selalu bersalawat kepadamu wahai Nabi besar جاءت Muhammad. البشارة من الحبيب صلى الله عليه وسلم. Maka setelah mengatakan hal itu, sahabat Nabi tersebut mendapatkan bisyarah, kabar gembira dari Nabi besar Muhammad. قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. Kalau begitu, kau tidak akan pernah ditimpakan dengan yang namanya sumpek, dan kau akan diampuni segala dosa-dosamu. لا تصاب بهم ولا بغم ولا بأي شيء في هذه الحياة. تعيش وقلبك مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. Kalau bahasa kita, orang yang banyak bersalawat kepada Nabi besar Muhammad, dia tidak akan pernah ditimpakan galau, tidak akan pernah ditimpakan kesal, tidak akan pernah ditimpakan payah dan yang lain-lainnya, karena di dalam dirinya selalu hidup bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi شهر wasallam. الربيع الأول هو شهر زيادة الارتباط وقوة المحبة والشوق إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. Bulan Rabiul Awal ini adalah bulan yang tepat untuk kita menguatkan ikatan kita kepada Nabi besar Muhammad. Adalah bulan yang tepat untuk menambah rasa cinta kita dan rindu kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الفرح بالحبيب صلى الله عليه وسلم، الفرح بميلاده، الفرح بأعظم إنسان على وجه الأرض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Bahkan kata beliau, jangan hanya itu, hanya sekedar kita senang saja, hanya sekedar kita senang saja dengan kelahiran Nabi besar Muhammad, dengan maulid Nabi besar Muhammad, itu adalah menunjukkan cinta kita kepada Nabi besar Muhammad. والمحبة تترجم لنا عن الاتباع للحبيب صلى الله عليه وسلم. Dan mahabbah itu diartikan oleh kita para ulama, yaitu adalah dengan mengikuti jejak langkah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فإن الله سبحانه وتعالى يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Karena sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "Wa katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, kalau seandainya kalian mengatakan cinta kepada Allah, maka ikutilah Nabi besar Muhammad. Maka kalau kalian mengikuti Nabi besar Muhammad, maka kalian akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala." كذب من يدعي محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يتبع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. Maka bohong seandainya ada seseorang yang mengatakan saya cinta kepada Rasulullah, saya rindu kepada Nabi besar Muhammad, tapi kehidupannya tidak pernah mengikuti jalannya Nabi besar Muhammad, maka itu adalah cinta yang dusta, yang bohong. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Di mana Rasulullah telah mengatakan kepada kita bahwa sungguh
telah ada pada diri kalian seseorang Rasul yang menjadi panutan bagi kalian. Firman Allah. والنبي صلى الله عليه وسلم رحيم شفيق بهذه الأمة صلى الله عليه وسلم. Dan Nabi itu punya sifat kasih sayang sama umatnya, punya sifat cinta terhadap umatnya. فالكل من أمته صلى الله عليه وسلم رؤوفا بهم. الكل يتمنى أن يكونوا على هذا الدين من أهل الاستقامة من أهل الطاعة. Bahkan orang-orang di zaman dahulu mereka menginginkan agar mereka berada di zaman sekarang, agar mereka berada di umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. مرت جنازة من عنده صلى الله عليه وسلم فقال لمن هذه؟ قالوا يا رسول الله هذا يهودي. قال صلى الله عليه وسلم نفس تفلتت مني إلى النار. Pernah suatu saat di zaman Nabi besar Muhammad ada seorang jenazah. Ada jenazah lewat di hadapan Nabi besar Muhammad. Kemudian Rasulullah nanya sama sahabat, "Ini jenazah siapa?" Kata para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ini jenazahnya orang Yahudi." Akhirnya Rasulullah pun kemudian bersedih dan mengatakan, "Ya Allah, telah lewat satu nafsu atau telah lewat satu nyawa yang akhirnya dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala." فما بالكم بالمحبين لهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم. Maka betapa beruntungnya kita malam hari ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang cinta kepada Nabi besar. وهو القائل صلى الله عليه وسلم تعرض علي أعمالكم فإن وجدت خيرا حمدت الله وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم. Dan Rasul itu umat Nabi besar Muhammad ini salah satu kemuliaannya pada ketika setiap minggunya akan disampaikan yang namanya amalan perbuatan umat manusia, umat Nabi besar Muhammad kepada Nabi besar Muhammad. Ya Rasulullah, ini amalan umat pian. Kalau seandainya pada ketika disodorkan dengan Nabi besar Muhammad, Rasulullah mendapati kebaikan, maka Rasulullah menguji kepada Allah, Alhamdulillah. Tapi kalau seandainya sebaliknya, Rasulullah mendapati kita sebagai umatnya selalu berbuat maksiat, selalu berbuat sesuatu hal yang membuat Allah Ta'ala murka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa akan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. وهو القائل صلى الله عليه وسلم من سلم علي رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. Dan Nabi besar Muhammad adalah seseorang yang mengatakan barang siapa yang berkirim salam kepadaku, yang mengucapkan salam kepadaku, maka pada ketika itu Allah akan kembalikan rohku sehingga aku akan menjawab salam dia secara langsung. فالمدار كله على هذه القلوب. Maka itu semua akan kita dapatkan kalau seandainya kita memiliki hati yang فأين bersih. نوجهها؟ Maka kemana kita akan menunjukkan hati kita? فإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah melihat terhadap seorang hamba dari paras, rupa, harta, kekayaan yang dia miliki, akan tetapi Allah selalu akan melihat kepada kita lewat hati kita, bagaimana keadaan hati kita, bagaimana keadaan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. فلننتبه إلى هذا القلب ولنحافظ عليه ولنجعل محل نظر الله والحبيب صلى الله عليه وسلم إلى هذه القلوب أن تكون نقية صافية متوجهة إلى الله سبحانه وتعالى. Maka beliau berpesan dengan kita, hati-hati dengan yang namanya hati kita, jaga hati kita, benar-benar selalu berada di dalam kebersihan. Jangan sampai kita biarkan hati kita tersebut tercoreng karena sebab kemaksiatan yang kita lakukan. والنبي صلى الله عليه وسلم ليس في هذه الدنيا فقط رحمته حتى يوم القيامة. Dan Nabi itu adalah seseorang yang bukan hanya di dunia saja memiliki sifat kasih sayang terhadap umatnya, bahkan nanti pada ketika hari kiamat pun kita berharap kita mendapatkan kasih sayang dari Nabi besar Muhammad. قال له أحد الصحابة يا رسول الله أين نجدك؟ Pernah suatu saat seorang sahabat bertanya kepada Nabi besar Muhammad, "Ya Rasulullah, di mana kami akan mendapatimu nanti pada ketika hari kiamat?" قال عند الميزان. Kata Rasulullah, "Saya akan berada di mizan, di timbangan." ماذا يعمل النبي عند الميزان؟ Apa yang dilakukan Nabi besar Muhammad pada ketika di hari kiamat berada di timbangan? Apa? ينظر إلى أمته صلى الله عليه وسلم فمنهم من يرجح به الميزان ومنهم من يحتاج إلى حسنة
ونصف حسنة والحبيب موجود يتشفع صلى الله عليه وسلم أرجحوا ميزانه مروا من الميزان بواسطة الحبيب صلى الله عليه وسلم. Beliau akan menunggu umat-umatnya nanti pada ketika di mizan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala semua amal kita. Dan tugasnya Nabi besar Muhammad adalah pada ketika Rasulullah melihat seseorang umatnya yang seandainya dia jatuh timbangan kebaikannya lebih banyak timbangan keburukannya, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akan memberikan kebaikannya kepada kita. Sehingga yang namanya kebaikan kita pun akan lebih berat daripada timbangan keburukan kita, dan kita pun akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga karena berkat kasih sayang Nabi besar Muhammad. قال إن لم أجدك يا رسول الله قال عند الصراط. Ya Rasulullah, kemudian sahabat nanya, kalau seandainya kami tidak mendapatimu nanti di mizan di timbangan, kemudian kemana kami nyari kamu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, saya ada di sirat, di jembatan. والصراط أحد من السيف وأدق من الشعرة. Sirat yang telah digambarkan oleh para ulama lebih tajam daripada pedang dan lebih tipis daripada helaian rambut. وكل من يسقط والعياذ بالله تتخطفه الكلاليب في النار والحبيب صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف يجوز بالناس ليمروا من هذا الصراط. Orang kalau seandainya nyeberangi pada ketika di jembatan sirat tersebut, mereka kemudian tengah jalan jatuh, maka mereka akan mendapatkan kekesalan pada ketika itu. Mereka akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Nabi besar Muhammad akan berada di sirat, menunggu para umatnya yang pada ketika hendak jatuh, Nabi besar Muhammad akan menolong umatnya sehingga melewati jembatan tersebut. Qala in lam ajidaka ya Rasulullah, qala 'inda al-hawd. Ya Rasulullah, kalau seandainya kami tidak ketemu pian karena di mana di jembatan, kemudian kemana kami nyari? Di Haud. Kata Nabi besar Muhammad, saya ada di telaga saya. Allah, في ذلك المكان المبارك عند الحوض ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يسقي أمته بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم. Masya Allah. Apa yang dilakukan Nabi besar Muhammad di situ? Nabi besar Muhammad di situ akan memberikan minuman terhadap para umatnya yang selamat menjalani daripada kehidupan yaumul qiyamah. ومن شرب من كفه صلى الله عليه وسلم لا يظمأ بعدها أبدا. Dan barang siapa yang diberikan minum oleh Nabi besar Muhammad lewat tangannya secara langsung, maka pada ketika kita meminumnya tidak akan pernah merasa haus kita selama-lamanya. Allah yashribna wa iyyakum min kaffihi syarif sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah karuniakan terhadap kita mendapatkan minum telaga Kautsar dari tangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu min hadzal maulid al-mubarak. Dan kita berada di dalam bulan Maulid yang berkah. Nusilu salamana ila al-habib sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita sampaikan salam kita kepada Nabi besar Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. نسأل الله أن يبلغ حبيبنا هذا السلام. Mudah-mudahan kita berharap Allah Subhanahu wa taala sampaikan salam ini kepada Nabi besar ونحن Muhammad. عندنا اليقين أنه يرد علينا صلى الله عليه وسلم. Dan kita yakin bahwa Nabi besar Muhammad akan menjawab salam kita. كل واحد دائما يستشعر ويجلس بينه مع ربه سبحانه وتعالى يسلم على الحبيب ويصلي على الحبيب حتى يربط قلبه بالحبيب صلى الله عليه وسلم. Hendaknya setiap umat Nabi besar Muhammad dalam setiap kesehariannya dia selalu merasa di dalam dirinya berada bersama Nabi besar Muhammad, sehingga dia mau selalu banyak mengucapkan salawat kepada Nabi besar Muhammad, salam kepada Nabi besar Muhammad, sehingga ikatannya kepada Nabi besar Muhammad akan menjadikan dia menjadi ikatan yang kuat nantinya. ونحن نعلم في هذا الزمان أن أعداء الشر أعداء الإسلام وأعداء الخير ينشرون الشر وينشرون توجهات الناس إلى أمور فانية
تغضب الله بعضها وبعضها إلى المعاصي والعياذ بالله وتبعد القلب عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فيعيش الإنسان في ظلمه والعياذ بالله. Dan hati-hati dengan kehidupan di zaman sekarang. Banyak orang-orang musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang berusaha menghancurkan keseharian umat Nabi besar Muhammad, menghancurkan segala apa yang ada pada Nabi besar Muhammad di dalam kecintaan mereka kepada Nabi besar Muhammad, sehingga kita akan dijadikan oleh mereka menjadi jauh daripada Allah, menjadi jauh daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan banyak mengirim sesuatu apapun lewat media sosial. ونقوي علاقاتنا بهذه المجالس المباركة حتى تزداد عندنا المحبة لله، المحبة للحبيب صلى الله عليه وسلم، الشوق إليه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يقوي في قلوبنا ذاتكم المحبة وذلكم الاشتياق. Maka hendaklah kita memperkuat hubungan ikatan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar bertambah rasa cinta kita, bertambah rasa rindu kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian beliau berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita adalah hati yang selalu rindu kepada Nabi besar Muhammad. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا وإياكم قدر هذا الحبيب ومنزلة هذا الحبيب وحب هذا الحبيب. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan terhadap hati kita mengetahui kadar Nabi besar Muhammad, mengetahui betapa besar cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم بارك لنا في هذا المجلس المبارك. Ya Allah, berkahilah kami yang berada di dalam majlis yang penuh berkah ini. Allahumma inna nas'aluka an taghfir lana dhunubana. Ya Allah, kami meminta kepadamu agar mengampuni dosa-dosa Wa kami tastur lana 'uyubana. dan menutup segala aib kami. Wa tarzuqna al-irtibat bil habib sallallahu alaihi wasallam. Dan berikanlah kami karunia, kau berikanlah kami karunia untuk selalu memperkuat ikatan kami kepada Nabi Allahumma sallallahu alaihi arina wajhahu fid dunya wal akhirah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami wajah Nabi besar Muhammad di dunia dan di akhirat. Wa an nuhsyar ma'ahu sallallahu alaihi wasallam. Dan kumpulkanlah kami bersama baginda Nabi besar Wa an Muhammad. nashrab min kaffihi syarif syarbatan hani'atan la nadma ba'daha abada. Dan jadikanlah kami minum dari telaga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari tangan Nabi besar Muhammad, sehingga kami tidak merasa haus sampai hari kiamat. ونسأل الله سبحانه وتعالى لكل أصحاب المجلس والحبايب الموجودين جزاهم الله خير. نسأل الله البركة للكل وإطوال في العمر وأن الله يبارك في أهلنا وأولادنا وأعمارنا. آمين. اللهم إنا نسألك آمين. تمام البركة لصاحب البيت آمين. ولأهله. آمين. نسأل الله أن يحفظهم وأن يرعاهم آمين. وأن يرزقهم من خيره وفضله ومنه. آمين. اللهم إنا اجتمعنا محبة فيك وفي حبيبك آمين. محمد. آمين. اللهم ارزقنا رؤيته يا رب العالمين. آمين. اللهم شرف أعيننا بالنظر إليه. آمين. اللهم شرف أعيننا بالنظر إلى وجهه صلى الله عليه وسلم. آمين. اللهم خلقنا بأخلاقه. اللهم أدبنا بآدابه. آمين. اللهم اجعلنا ممن اتبع صفاته وأخلاقه وشمائله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك يا الله يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين أنجز لنا رحمة من عندك تمحو بها عنا جميع الذنوب والمعاصي والزلل يا رب العالمين. اللهم ارزقنا وإياهم زيارة مكة والمدينة. اللهم ارزقنا زيارة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بلغنا وإياهم زيارة كريم. بلغنا زيارة الصالحين واحفظنا بهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا الله في مجلسنا هذا المبارك أن تتمم لنا أعمارنا بالخير وأن تختم أعمارنا بخير وأن تجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم متحققين بحقائقها حسا ومعنى ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Dan alhamdulillah beliau menutup majelis kita malam hari ini dengan doa, menutup ceramah beliau dengan doa, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan manfaat dari apa yang beliau sampaikan. Dan mudah-mudahan doa yang beliau lantunkan tadi mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya yang ada di majelis ini dikabulkan hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua hajat-hajat kita kabul, semua urusan kita lancar, semua masalah kita dibukakan jalan keluarnya oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Yang belum kawin mudah-mudahan langsung kawin. Sudah kawin jangan amin. Itu saja yang harus sampaikan, kurang lebihnya ulun minta maaf kalau ada kurang-kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, jazakallah khairul jaza. Kita ucapkan ribuan banyak terima kasih kepada Syekh Ahmad bin Salim. Mudah-mudahan Allah jaga, Allah pelihara beliau semuanya, mudah-mudahan dimudahkan dakwahnya, mensyiarkan daripada dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya mari kita bersama-sama bertahlil doa yang insyaallah akan dipimpin oleh guru kita Habib Al-Barakah. Beliau kami persilakan. Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha لا إله إلا illallah, لا إله la